Dan juga sekali lagi kami ucapkan ke Bapak Ibu yang pada siang hari ini sudah meringankan langkah untuk hadir di sini dan juga kita bisa bersilaturahmi serta kita bisa menimba ilmu bersama-sama. Semoga acara kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Palm Oil Financing Forum 2023 How Bank and Financial Institution Support the Replanting Program. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, program PSR atau Replanting merupakan salah satu program strategis nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional. Dan pemerintah memberikan dukungan pembiayaan program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada pekebun, yakni sebesar 30 juta per hektar untuk maksimal lahan seluas 4 hektar per kebun. Melihat urgensitas program PSR bagi keberlanjutan sawit di Indonesia, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya perbankan dan institusi keuangan dalam hal mencakup kebutuhan dana pembangunan kebutuhan PSR tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh CEO Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Muhammad Iksan, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa kontribusi terhadap kelapa sawit 3,5% terhadap PDB nasional. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman yang harusnya hadir di acara pada hari ini saat ini sedang di Brussel. Ini saya ambil dari FB-nya Pak Ketum yang mengabarkan bahwa beliau saat ini tidak dapat hadir karena sedang ada di sana bersama Ketua BPD PKS juga Pak Edi Abdurrahman. Kita selanjutnya akan bersama-sama menyaksikan ini tayangan sambutan dari Bapak Rizal Afandi Lukman selaku staf khusus Menko Perekonomian bidang penguatan kerjasama ekonomi internasional sebagai keynote speaker. Mari kita sambut, boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Rizal Afandi Lukman. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau biasa disingkat PSR merupakan program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil kebun petani kecil yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para petani.
Baiklah seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini yaitu Palm Oil Financing Forum 2023, How Bank and Financial Institution Support the Replanting Program. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator kita pada hari ini untuk bisa bergabung bersama dengan kita, yaitu Ibu Feni A. Sofian selaku Communication and Investor Relation Manager PT Astra Agro Lestari Tbk. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Ibu Feni. Bapak dan Ibu sekalian, dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa berbicara mengenai industri kelapa sawit Indonesia itu bukan terkait pengusaha, bukan Astra, tempat saya bekerja, bukan Sinarmas yang merupakan rajanya kelapa sawit gitu ya, yang punya banyak merek juga gitu. Bukan Wilmar, bukan Cargill, bukan. Tapi Bapak Gulat Manurung dan rekan-rekannya yakni petani kelapa sawit Indonesia yang 41% ya Pak Gulat. Pak Prayudi, saya sebelum kemudian Bapak memberikan pemaparan terkait peremajaan sawit rakyat dan bagaimana Palm Oil Financing Forum ini, dalam Palm Oil Financing Forum ini terlebih dahulu mau dong Pak dengerin bagaimana kemudian joint mission yang dilakukan oleh pemerintah juga pengusaha dan seluruh stakeholder terkait dengan aturan baru dari Uni Eropa yang rasanya gitu ya, boleh kalau in my humble opinion ya Pak, on opinion itu kok rasanya membuat Pak Gulat dan teman-teman ini kesulitan Pak gitu dengan adanya EUDR ini. Bagaimana Pak? Silakan Bapak. Komoditas yang dilarang masuk ke UR atau diekspor dari UR ya, jadi sebenarnya ada imbal balik maupun ekspor maupun impor. Itu ada beberapa kecualian. Yang pertama adalah komoditas tersebut bebas deforestasi. Kemudian yang kedua adalah telah diproduksi dengan ketentuan legislasi nasional negara produksi, yaitu dari segi legalitasnya. Kemudian yang ketiga adalah ada hal yang terkait dengan uji tuntas, yaitu due diligence statement. Nah, 3 persyaratan ini yang menjadi perdebatan kalau bisa kita katakan begitu ya. Namun kalau bahasa kita mungkin agak lebih halus ya, ini merupakan tantangan kita bila kita mau memasuki pasar Uni Eropa. Nah, sekarang mari kita lihat. Satu-satunya komoditi di Indonesia yang banyak sekali peraturan regulasinya adalah kelapa sawit. Dan pemerintah sangat care dan sangat peduli dan mempunyai komitmen untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit. Walaupun sebenarnya sudah berupaya, tapi tetap saja tadi kita lihat EUDR dari Eropa tetap juga. Jadi kita lihat Undang-Undang Nomor 11. Itu turunannya banyak sekali Bapak itu, anak cucunya ya. Ada PP tentang bidang ATR, kehutanan, pertanian, belum lagi tenaga kerja, kesehatan ya. Kemudian ada Perpres tentang ISPO, tadi udah disinggung oleh Pak Prayudi. Kita punya New ISPO, sekarang ditingkatkan dulu Permentan, sekarang udah Perpres. Kita ketahui bunganya murah, tapi ada syarat juga bahwa tahun ini persyaratan yang baru adalah tidak boleh pernah menikmati kredit komersial sebelumnya, karena memang dibutuhkan pemerataan, jangan sampai yang menerima KUR itu saja gitu, nggak naik-naik kelas gitu kan. Ketika petani itu bisa naik kelas karena bisnisnya yang memang menggunakan kemitraan, maka mungkin next year dia nggak pakai KUR lagi, tapi dia pakai yang komersial karena memang dia sudah mulai bankable. KUR-nya bisa dialokasikan kepada petani yang lain lagi gitu. Karena kalau semua petani dapat KUR berulang, wah nanti nggak merata gitu kan. Itu pertimbangannya pemerintah. Kalau kita lihat juga jumlah petani, kenapa petani sawit Indonesia seksi? Karena dia 42% dikelola oleh petani. Tidak ada industri ataupun usaha jasa yang sebesar itu besarnya keterlibatan petani ataupun masyarakat. Goyang sedikit maka semuanya akan terganggu. Inilah yang terjadi saat ini dimainkan oleh para spekulan. Isu yang sedikit aja berganti sudah berubah harga CPO. Akan diberlakukannya bursa CPO udah jot-jotan terus, semua bermain. Akan diberlakukannya EUDR dari setahun lalu sudah digunakan oleh spekulan untuk mengganggu sawit. Nah itu yang terjadi pada saat ini. Apa yang sudah dilakukan mungkin bisa kita inisiasi bersama gitu ya, kolaborasi.
persoalannya seperti apa, mungkin kita solusinya seperti apa. Indeks K itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik untuk menggiling TBS tadi menjadi minyak CVO. Jadi kalau dipakai istilahnya itu kami kan numpang olah aja Pak. Kalau numpang olah, mari sampahnya, ya Pak ya. Cangkangnya, bungkilnya semua, man. Oh nggak dikasih Pak, oh nggak bisa. Bayar dong, betul nggak Pak? Kemudian juga ada yang integrasi dengan sapi Pak, itu namanya Siska. Ya. Bahkan di Kalsel kemarin Siska Kuintip, nah jadi bukan mengintip Siska, jadi sistem integrasi sapi, kelapa sawit, nah Kuintip ini kelompok usaha inti plasma, jadi singkatannya Plasma Kuintip. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan 3, 2, 1. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir hari ini, baik secara online maupun offline yang sudah mengikuti jalannya acara hari ini sampai dengan tuntas. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Saya Didi Mangurejo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.